Halo semuanya, perkenalkan saya Levina Trifosa Polatvindo dengan NIM 2021-63025 dari Prodi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Patimura. Saat ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai arus laut, gelombang laut, pasang surut, evolusi pantai, dan estuari. Yang pertama kita akan membahas tentang apa itu arus. Arus adalah sistem sirkulasi dari samudra dalam arah pergerakan vertikal dan horizontal yang dibangkitkan oleh gaya gravitasi, gesek angin atau wind friction, dan variasi kerapatan air pada bagian yang berbeda dalam samudra. Hal ini dikemukakan oleh Anonim tahun 2009. Aliran arus samudra berada dalam pola yang sangat kompleks. Selain disebabkan oleh faktor yang disebutkan tadi, arus laut juga disebabkan oleh karena adanya topografi dasar samudra atau topography of the ocean floor and rotasi bumi atau the earth rotation. Apa ada jenis-jenis arus laut di Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik? Ya, ada jenis-jenis arus laut yang bergerak di Samudra Pasifik, Hindia, dan Atlantik. Di antaranya yang pertama yaitu arus laut di Pasifik, terdiri atas arus Khatulistiwa Selatan, arus Humboldt atau arus Peru, arus Australia Timur, arus angin barat, arus Khatulistiwa Utara, arus Kuroshio, arus California, dan arus Oyashio. Arus laut di Samudra Hindia terdiri atas arus musim barat daya, arus musim timur laut, arus Khatulistiwa Selatan, arus Maskarena, dan arus Agulhas. Dan arus laut yang berada di Samudra Atlantik terdiri atas arus Khatulistiwa Selatan, arus Brasilia, arus Benguela, arus Anggina Barat, arus Khatulistiwa Utara, arus Telus Gulfstream, arus Green Hell Timur, dan arus Labrador. Yang berikutnya mengenai Great Conveyor Belt. Nah, laut memiliki peranan yang sangat penting dalam mengontrol iklim di bumi dengan memindahkan panas dari daerah ekuator menuju ke kutub. Tanpa peranan laut, hampir ke seluruh planet bumi akan menjadi terlalu dingin bagi manusia untuk melangsungkan kehidupannya setiap hari. Nah, air laut bergerak secara terus-menerus mengelilingi bumi dalam suatu sabuk aliran yang sangat besar yang biasa disebut sebagai arus lintas sabuk benua. Arus lintas sabuk benua ini yang dikenal dengan Great Ocean Conveyor Belt. Yang berikut adalah arus-arus yang terdapat di zona surf. Zona surf sendiri merupakan lokasi yang sering digunakan orang atau aktivitas manusia paling sering dilakukan di bagian zona surf. Namun, arus-arus pada zona surf dikenal cukup berbahaya. Yang pertama yaitu rip current. Rip current sendiri adalah saluran sempit atau sungai air yang bergerak menjauh dari pantai dengan kecepatan tinggi. Kecepatan dapat berkisar dari 1 hingga 2 mph dan juga bisa mencapai sampai 6 mph. Nah, orang-orang dilarang melakukan aktivitas pada zona surf bagian rip current ini karena rip current merupakan arus yang sangat berbahaya. Yang kedua yaitu longshore current. Longshore current adalah bentuk lain dari kondisi air berbahaya yang umum terjadi di akhir musim gugur bagian barat. Nah, musim ini biasanya terdapat atau arus ini biasanya terdapat sepanjang pantai Lower Texas. Nah, berikutnya yaitu arus-arus yang disebabkan oleh gaya pembangkitnya. Yang pertama ada arus Ekman, ada arus pasang surut, arus termohalin, dan arus geostrofik. Arus Ekman ini disebabkan karena adanya gesekan angin yang bergerak secara spiral di dalam laut. Arus pasang surut disebabkan karena adanya gaya pembangkit pasang surut seperti bulan. Arus dengan kecepatan yang lemah ini, baik pada saat air sedang pasang atau surut itu, umumnya berukuran atau terukur pada kawasan yang dekat dengan garis pantai. Arus termohalin disebabkan karena kemiringan atau perbedaan densitas laut. Dan yang terakhir, arus geostrofik disebabkan karena terjadi keseimbangan antara gaya gradien dengan gaya Coriolis pada dua gradien yang memiliki densitas berbeda. Selanjutnya,
Apa sih gelombang itu? Nah, gelombang laut adalah pergerakan naik dan turunnya air laut secara tegak lurus dengan permukaan air laut dan berbentuk kurva atau grafis sinusoida yang dikemukakan oleh Hot Huygens tahun 2007. Selain arus yang berada di zona surf, gelombang laut juga ada di zona surf. Di antaranya yang pertama yaitu gelombang spilling. Gelombang spilling ini merupakan gelombang pecah, akan menyeluruh dan lama-kelamaan akan membentuk buih di bibir pantai. Yang kedua ada gelombang plunging. Gelombang plunging ini merupakan muka gelombang memecah dengan cara bergulung-gulung dan akhirnya akan membentuk buih. Gelombang ini sangat baik untuk kegiatan surfing. Yang ketiga, gelombang collapsing. Gelombang collapsing ini merupakan muka gelombang yang tidak berubah atau pecah, tetapi semakin mendekat pantai akan membentuk gelombang pipi dan semakin mengecil dan akhirnya akan menghasilkan aliran turbulen di bibir pantai. Yang keempat, gelombang surging. Gelombang surging ini merupakan muka gelombang yang tidak berubah atau pecah, tetapi semakin mendekati pantai, semakin mengecil, dan akhirnya memecah pada daerah yang sangat dekat dengan bibir pantai. Nah, yang berikutnya yaitu gelombang internal, gelombang Rossby, dan gelombang Kelvin. Gelombang internal adalah suatu gelombang yang terjadi di bawah permukaan laut. Gelombang ini muncul karena adanya perbedaan rapat massa di setiap lapisan air laut. Yang kedua, gelombang Rossby. Gelombang Rossby juga dikenal sebagai gelombang planet, adalah osilasi atmosfer dan samudra dengan panjang gelombang yang panjangnya biasanya merambat. Nah, gelombang Rossby di laut merupakan gelombang yang didorong oleh gaya Coriolis atau gaya nyata yang menyebabkan perubahan gerak benda dalam sistem yang berputar. Yang terakhir yaitu gelombang Kelvin. Gelombang Kelvin merupakan gerakan gelombang skala besar yang sangat besar yang terdapat di atmosfer bumi dan lautan. Selanjutnya mengenai riwayat hidup gelombang. Gelombang juga memiliki riwayat hidup. Nah, gelombang memiliki riwayat hidup dari gaya pembangkitnya, terutama pada angin. Ketika dia mengalami gelombang atau tidak terjadinya keseimbangan, dia akan mencari keseimbangan sampai akhirnya dia akan pecah di bibir pantai. Nah, hal inilah yang dinamakan dengan riwayat hidup gelombang, mulai dari terbentuknya oleh angin hingga ia pecah di permukaan pantai atau pada bibir pantai. Selanjutnya mengenai pasang surut. Apa itu pasang surut? Pasang surut merupakan salah satu gejala alam yang tampak nyata di laut, yakni suatu gerakan vertikal atau naik turunnya air laut secara teratur dan berulang-ulang. Berikut adalah mekanisme pasang surut purnama. Nah, mekanisme pasang surut purnama ini merupakan pasang yang terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari berada dalam satu garis lurus. Yang kedua, mekanisme pasang surut perbani. Pasang ini terjadi ketika bumi, bulan, dan matahari membentuk sudut tegak lurus. Tipe pasang surut di Indonesia. Nah, pasang surut di Indonesia memiliki 4 tipe. Yang pertama yaitu pasang surut harian ganda atau semi-diurnal tide. Yang kedua, pasang surut harian tunggal atau diurnal tide. Yang ketiga, pasang surut campuran condong harian ke ganda atau mixed tide prevailing semi-diurnal tide, dan pasut campuran condong ke harian tunggal atau mixed prevailing diurnal tide. Proses perhitungan metode Admiralty dihitung dengan bantuan tabel. Untuk waktu pengamatan yang tidak ditabelkan harus dilakukan pendekatan dari interpolasi dengan bantuan tabel. Pantai merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Mengenai evolusi pantai. Evolusi pantai merupakan perubahan struktur permukaan pantai hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Estuari merupakan suatu komponen ekosistem pesisir yang dikenal sangat produktif dan paling mudah terganggu oleh tekanan lingkungan yang diakibatkan kegiatan manusia maupun proses-proses alamiah lain. Tipe-tipe estuari ada 4. Yang pertama, estuari yang berupa rataan tergenang atau drowned river valley. Yang kedua, estuari bertipe fjord. Yang ketiga, estuari dengan pasir penghalang. Dan yang keempat, estuari yang terbentuk oleh proses vulkanik.
Sekian presentasi saya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.